Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Pakaiannya lusuh, langkahnya tertatih, dan ucapannya sering diabaikan. Orang-orang menertawakannya, mengusirnya, bahkan menyebutnya orang gagal. Namun mereka tak pernah tahu bahwa doa orang yang mereka hina itu sedang mengubah takdir banyak manusia. Ia menyembunyikan dirinya seumur hidup, tapi takdir punya cara sendiri untuk membukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, di channel ini kita belajar bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak selalu tampak di mata manusia. Ada hamba-hamba pilihannya yang hidup tersembunyi, direndahkan, namun justru dekat dengan langit. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang mendapatkan pengingat tentang keagungan Allah dan karomah para walinya. Dan sekarang, mari kita mulai kisahnya. Setiap subuh, sebelum ayam jantan berkokok, pria itu sudah terjaga. Bukan oleh alarm, bukan oleh siapapun, melainkan kebiasaan panjang yang dibangun dalam kesunyian. Ia bangun dari tikar tipis di gubuk bambu yang nyaris roboh, menarik sarung lusuh yang warnanya sudah sulit ditebak, lalu berwudu dengan air sumur yang dinginnya menusuk tulang. Tak ada cermin di rumahnya, tak ada pakaian ganti yang layak, namun lisannya tak pernah sepi dari istighfar. Saat azan subuh menggema, ia melangkah perlahan menuju masjid kampung. Kakinya sering gemetar, punggungnya sedikit membungkuk, tapi langkahnya tak pernah ragu. Orang-orang yang berpapasan dengannya menoleh sebentar, lalu berbisik, "Itu lagi, orang aneh itu. Hidupnya saja susah, rajin amat ibadah." Ia mendengar semua itu, namun wajahnya tetap teduh, seolah kata-kata itu tak pernah sampai ke hatinya. Di masjid, ia selalu memilih duduk diam di sudut, menunggu jamaah lain datang, menunggu imam berdiri. Ketika shaf mulai terisi, ia maju perlahan, berharap bisa berdiri dekat depan, bukan karena ingin dilihat, tapi karena ingin lebih dekat dengan kiblat, lebih dekat dengan Tuhannya. Namun harapannya sering pupus. "Pak, mundur saja, di depan untuk yang muda," ujar seseorang sambil menahan hidung. "Bau, Pak, kasihan jamaah lain," sambung yang lain tanpa rasa bersalah. Wajah pria itu memerah, bukan marah, tapi malu. Tangannya gemetar saat merapikan sarungnya. "Iya, maaf," ucapnya lirih. Ia mundur ke shaf paling belakang. Bahkan terkadang ia memilih sholat di dekat pintu, separuh tubuhnya terkena angin dingin. Dalam sujudnya, air mata jatuh membasahi sajadah tua yang ia bawa sendiri dari rumah. "Ya Allah, Engkau tahu aku datang untukmu, bukan untuk mereka." Di luar masjid, anak-anak melemparinya dengan kata-kata, "Kakek gila, kakek bau." Ia hanya tersenyum kecil. Tak satu pun doa buruk keluar dari mulutnya. Yang ada hanyalah bisikan pelan, "Semoga Allah menjaga kalian." Tak ada yang tahu, pria yang selalu diremehkan itu menghabiskan malam-malamnya dalam sholat panjang. Tak ada yang melihat bahwa ia sering menangis hingga fajar, mendoakan orang-orang yang sama yang menghina dan mengusirnya. Bagi manusia, ia bukan siapa-siapa. Namun di langit, namanya dikenal dengan sangat baik. Pagi itu, masjid lebih ramai dari biasanya. Hari Jumat. Orang-orang datang dengan pakaian bersih, wangi minyak rambut, dan wajah penuh percaya diri. Di antara mereka, pria tua itu melangkah pelan, seperti biasa, dengan sarung lusuh, sandal tipis, dan napas yang ditahan agar tak mengganggu siapapun. Ia duduk di serambi, menunggu, bukan karena ragu, tapi karena sudah hafal dengan tatapan-tatapan itu. Beberapa jamaah memandangnya dari ujung kaki sampai kepala. Ada yang berbisik,
Ada yang terang-terangan menutup hidung. Seorang pemuda bersarung rapi mendekat. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. "Pak, jangan di sini. Ini tempat jamaah. Bapak duduk saja di luar." Pria itu menunduk. "Baik, Nak." Namun, azan berkumandang dan arus jamaah mendorongnya masuk ke dalam. Tanpa sadar, ia berada di saf kedua. Ia berdiri lurus, menata niat, mencoba mengabaikan rasa cemas yang mulai merayap di dadanya. Belum sempat takbir, sebuah tangan menyentuh bahunya cukup keras. "Pak, mundur. Saf depan untuk yang layak," bisik seseorang dengan nada merendahkan. "Bapak bau, ini rumah Allah." Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. "Rumah Allah." Kata itu berputar di kepalanya. "Maaf," ucapnya nyaris tak terdengar. Ia mundur selangkah lagi, hingga akhirnya berada di saf paling belakang, tepat di katrak sandal. Saat imam mulai membaca Al-Fatihah, dadanya sesak. Air mata menetes tanpa suara. Ia tak berani mengusapnya. Takut gerakannya dianggap mengganggu. "Ya Allah, jika aku tak pantas di mata manusia, jangan Engkau jauhkan aku darimu." Doanya dalam hati. Di rakaat kedua, seseorang di sampingnya berbisik kesal. "Pak, jangan nangis. Ganggu konsentrasi." Ia mengangguk kecil. Meski dadanya terasa remuk, menangis pun dianggap salah. Usai sholat, jamaah keluar berkelompok. Tak satu pun menyapanya. Bahkan seorang pengurus masjid menegurnya dengan wajah dingin. "Pak, lain kali mandi dulu sebelum ke masjid. Ini tempat ibadah." Ia menunduk dalam-dalam. "Iya, Pak. Terima kasih." Langkahnya tertatih saat meninggalkan masjid. Di pelataran, ia berhenti sejenak, menatap bangunan itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan marah, bukan kecewa, hanya sedih. Karena ia merasa begitu kecil. Namun sebelum pergi, ia berbalik, mengedahkan tangan. "Ya Allah, muliakan rumahmu ini. Muliakan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Jangan Engkau catat satupun dosa mereka karena aku." Doanya lirih. Tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Namun di langit, doa seorang yang terhina itu diterima dengan penuh cinta. Malam itu hujan turun tanpa ampun. Angin menerpa atap-atap rumah, dan jalanan kampung berubah menjadi lumpur licin. Pria tua itu berjalan perlahan di bawah rintik hujan, membawa ember kecil berisi air wudhu. Bajunya basah, tubuhnya menggigil, tapi langkahnya tetap menuju gubuk kecilnya. Tiba-tiba, jeritan memecah malam. "Tolong, ada yang bisa bantu?" Ia berhenti. Matanya menajam, bukan karena takut, tapi karena naluri. Dari rumah ujung gang, seorang ibu berlari tanpa alas kaki. Rambutnya basah hujan dan air mata. "Anak saya, panasnya tinggi, badannya kejang," teriaknya panik. Orang-orang keluar rumah. Ada yang berdiri ragu, ada yang hanya menonton dari balik pintu. "Bawa ke dokter. Mana ada dokter malam begini? Paling juga masuk angin." Pria tua itu mendekat. Pelan, hati-hati. Seolah takut kehadirannya justru mengganggu. "Bu, boleh saya lihat anaknya?" ucapnya lembut. Seorang lelaki menyela dengan nada sinis. "Untuk apa? Bapak kan bukan siapa-siapa." Ia tersenyum tipis. "Saya hanya ingin mendoakan." Ibu itu menatap dia. Wajahnya penuh putus asa. Tak ada pilihan. "Silahkan Pak, saya mohon." Di dalam rumah sempit itu, anak kecil terbaring lemah. Tubuhnya panas membara, nafasnya tersengal-sengal, matanya terpejam rapat. Kejang membuat tubuhnya melengkung tak wajar. Beberapa orang berbisik, "Percuma, paling juga sudah tak tertolong." Pria tua itu berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh kening anak itu. Ia menutup mata, menarik nafas panjang, lalu berdoa. Bukan dengan suara keras, bukan dengan gerakan aneh. Hanya doa yang keluar dari hati yang sangat mengenal Tuhannya. "Ya Allah, Engkau Maha Menyembuhkan.
Jika masih ada umur untuk anak ini, sembuhkanlah. Jika tidak, kuatkan ibunya. Kata-kata itu membuat sebagian orang tersinggung. Lihat, dia sudah pasrah, sudah kalah, bisik seseorang. Tiba-tiba, kejang itu melambat. Nafas anak itu mulai teratur. Tubuhnya yang panas perlahan terasa hangat biasa. Ibu itu terisak. Panasnya turun. Ya Allah. Semua terdiam, tak ada yang bicara. Tak ada yang berani bersuara. Anak itu membuka mata. Pelan. Ibu, katanya lemah. Tangis pecah. Ibu itu memeluk anaknya sambil bersujud di lantai. Semua menoleh ke pria tua itu. Namun ia sudah berdiri, melangkah ke pintu. Pak, tunggu, seru seseorang. Ia berhenti sejenak. Jangan bilang siapa-siapa, ucapnya pelan. Ini bukan aku, ini Allah. Lalu ia pergi, menyatu dengan hujan dan gelap malam. Tanpa pujian, tanpa terima kasih. Tak ada yang tahu, malam itu, langit menyaksikan satu doa sederhana yang mengetuk takdir dengan izin Allah. Pagi setelah kejadian itu, kampung kembali ramai oleh suara aktivitas. Ayam berkokok, pintu rumah dibuka, dan obrolan mulai menyebar tentang anak yang semalam hampir meregang nyawa, namun kini berlari kecil di halaman. Katanya sembuh sendiri. Paling cuma panas biasa. Itu bukan karena doa orang tua itu. Nama pria tua itu disebut, tapi tak satu pun dengan nada hormat. Di warung kopi, beberapa lelaki duduk sambil tertawa. Kalau cuma pegang kepala terus anak sembuh, dukun juga bisa, ejek salah satu. Jangan-jangan cuma kebetulan, sambung yang lain. Pria tua itu lewat di depan warung, membawa karung kecil berisi singkong. Ia mendengar semua itu. Setiap kata menusuk, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menunduk, melangkah lebih cepat. Di rumah ibu yang anaknya sembuh, suasana berbeda. Sang ibu menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, setiap kali melihatnya tertawa. Bu, kemarin kakek itu yang nolong aku kan? Tanya si anak polos. Ibunya terdiam. Iya nak, tapi jangan cerita ke siapa-siapa dulu. Bukan karena malu, tapi karena takut. Siang itu, anak itu tiba-tiba kembali lemas. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Ibu itu panik. Tetangga berdatangan. Lihat kan, sembuhnya cuma sementara. Makanya jangan percaya orang aneh. Seseorang berkata keras. Panggil lagi orang tua itu, biar kelihatan dia benar atau cuma kebetulan. Kalimat itu penuh tantangan bukan harapan. Pria tua itu dipanggil. Saat ia datang, tatapan orang-orang tajam menusuk. Kalau memang doamu manjur, sembuhkan sekarang. Jangan cuma pas orang sekarat. Ia terdiam, menunduk lama, lalu berkata pelan, aku tidak punya apa-apa, aku hanya hamba. Ia kembali berdoa. Kali ini lebih lama. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ya Allah, jangan jadikan aku sebab orang meragukanmu. Suasana hening, tak ada suara selain isak ibu itu. Perlahan, nafas anak itu kembali normal. Wajahnya memerah sehat. Ia tertidur dengan tenang. Beberapa orang saling pandang. Ada yang mulai gemetar. Namun ego manusia lebih keras dari keajaiban. Ah, kebetulan lagi, kata seseorang memecah keheningan. Pria tua itu bangkit. Cukup, ucapnya lembut. Jangan uji Allah dengan keraguan. Ia pergi sebelum ada yang bisa menahannya. Di langit, awan bergerak perlahan. Di bumi, hati manusia masih tertutup. Mereka belum sadar bahwa doa yang diremehkan itu sedang dicatat sebagai bukti kesabaran seorang wali Allah. Sejak hari itu, sesuatu berubah di kampung kecil itu. Tidak terlihat jelas, namun terasa, seperti udara yang mengendap, menunggu waktu untuk bergerak. Nama pria tua itu mulai dibicarakan dari mulut ke mulut, tapi bukan dengan satu suara. Anak itu sembuh lagi setelah didoakan. Istriku juga mendingan setelah disentuhnya.
"Ah, jangan lebay, itu cuma sugesti." Pria tua itu tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Pagi hari ia mencari kayu bakar, siang membantu orang memanen jika diminta, malam menghabiskan waktu di masjid atau di gubuk kecilnya. Tak satu pun keajaiban membuatnya berubah. Ia tetap makan sederhana, tetap menunduk saat berjalan, tetap memilih diam saat dihina. Suatu sore, seorang lelaki setengah baya datang tergesa-gesa ke gubuknya. "Pak, tolong istri saya, sudah 3 hari tak bisa bangun," katanya dengan suara gemetar. Pria tua itu memandangnya lama. "Sudah ke dokter?" tanyanya lembut. "Sudah, tapi kami tak punya uang lagi." Ia mengangguk. Tanpa bertanya lebih jauh, ia ikut. Di rumah itu, perempuan tersebut terbaring lemah. Nafasnya pendek, wajahnya pucat. Beberapa tetangga berkumpul, sebagian berharap, sebagian sinis. "Kalau gagal jangan salahkan kami," celetuk seseorang. Pria tua itu berlutut, berdoa seperti biasa, tanpa gerakan aneh, tanpa suara keras, hanya air mata yang jatuh di antara zikirnya. Tak lama kemudian, perempuan itu mengerang pelan. Jarinya bergerak, wajahnya terbuka. "Air," bisiknya. Tangis pecah, suaminya bersujud. "Alhamdulillah." Namun di sudut ruangan, wajah-wajah lain menegang. Ada yang merasa kecil, ada yang merasa tersaingi, ada yang mulai takut kehilangan pengaruh. Malam itu di pos ronda, bisik-bisik berubah jadi tuduhan. "Kalau semua orang ke dia, kita jadi apa? Ini berbahaya, dia bisa bikin orang lupa ke kita. Jangan-jangan dia pakai ilmu." Fitnah tumbuh subur di tanah yang gersang oleh keikhlasan. Keesokan harinya, pria tua itu menemukan pintu gubuknya dicoret tanah basah. Pergi. Ia membersihkannya pelan, tak marah, tak bertanya siapa pelakunya. Di masjid, beberapa jamaah menjauh. Di jalan, sapaan berubah jadi tatapan curiga. Namun di setiap malam, ia justru semakin lama bersujud. "Ya Allah, jika kehadiranku membuat mereka gelisah, tenangkanlah hati mereka. Jangan Engkau jadikan aku sebab perpecahan." Tak ada yang tahu. Di balik keheningannya, ia sedang menahan beban yang berat. Karena semakin besar karunia, semakin berat ujian. Dan kampung itu belum siap menyadari bahwa cahaya yang datang pelan tak selalu diterima dengan tangan terbuka. Beberapa minggu berlalu, keajaiban yang dibawa pria tua itu mulai menjadi pembicaraan yang tak bisa dihindari. Orang-orang yang dulu menertawakannya, kini diam-diam menatapnya dengan rasa ingin tahu. Seolah ingin membuktikan, apakah benar semua yang dikabarkan itu nyata. Suatu sore, seorang ibu panik datang mengetuk gubuknya. "Pak, tolong anak saya. Dia jatuh dari pohon kemarin dan sekarang tidak bisa bergerak," ucapnya sambil terisak. Beberapa tetangga ikut datang, sebagian skeptis. "Ah, ini pasti cuma dramanya lagi," kata seorang lelaki muda sambil menahan tawa sinis. "Kalau benar sembuh, kita lihat saja nanti," sahut tetangganya yang lain. Pria tua itu menatap anak itu sebentar. Tubuh bocah itu penuh luka, wajahnya pucat, napas tersengal. Ia mengangguk perlahan. "Bawa saya ke dalam rumah," katanya lembut. Begitu berada di rumah itu, orang-orang menatapnya dengan mata campur aduk. Kagum, takut, iri. Tapi ia tetap tenang. Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping anak itu, menunduk dan mulai berdoa. Doanya lembut, lirih, hampir tak terdengar. "Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh. Sembuhkanlah hamba-Mu ini jika Engkau berkenan. Jangan biarkan sakit dan penderitaannya sia-sia." Beberapa tetangga mulai meremehkan. "Lihat, ini pasti hanya kebetulan. Ah, bocahnya cuma pingsan saja." Tapi saat itu napas anak itu mulai normal. Matanya terbuka. Tubuhnya yang kaku perlahan menjadi lentur. Bocah itu tersenyum lemah lalu mengerang. "Ibu, aku bisa gerak." Ibu bocah itu sujud di lantai. Tangisnya pecah. "Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, Pak."
Orang-orang mulai terguncang. Beberapa menunduk, menahan rasa takut dan iri. Tapi ini tidak mungkin. Bagaimana bisa hanya doa? Bisik seorang tetua. Beberapa anak muda mulai menyebarkan kabar. Ada yang menambahkan bumbu. Dia pasti pakai ilmu. Orang tua aneh itu, kita harus menjauhi rumahnya. Esok harinya, pria tua itu menemukan gubuknya dilempari lumpur dan batu kecil. Pagar bambunya dirusak dan pintu depannya dicoret kata-kata, "Pergi dari sini." Ia berdiri menatap kerusakan itu, wajahnya tetap teduh. Ia membersihkan lumpur perlahan, menata kembali gubuknya. Tak ada kemarahan, tak ada kata marah. Ia hanya berbisik lirih. "Ya Allah, Engkau tahu niatku. Jangan Engkau balas keburukan mereka dengan keburukan dariku." Malamnya ia bersujud lebih lama dari biasanya. Tetesan air mata jatuh di sajadah tua, hati penuh kesabaran. Ia sadar, semakin besar karunia, semakin berat ujian dari manusia yang tak mampu menerima cahaya. Tetapi dalam kesunyian itu, ia tetap teguh. Keajaiban yang berulang bukan untuk dipuji, tapi untuk diuji. Dan ia siap menahan hinaan, ejekan, dan fitnah, selama Allah ridha padanya. Di langit, awan bergerak perlahan. Angin malam membawa doa-doa yang tersembunyi. Sementara di bumi, banyak hati masih tertutup. Hanya satu yang tetap terang, kesabaran seorang hamba yang sejati. Kabar tentang keajaiban yang dibawa pria tua itu kini sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Namun, bukan hanya kekaguman yang menyebar. Rasa iri dan curiga juga tumbuh seperti rumput liar. Suatu pagi, ketika ia sedang menata gubuknya, seorang tetua kampung datang dengan wajah tegang. "Pak, kami sudah tidak bisa diam lagi," katanya pelan tapi tegas. "Orang-orang takut dengan kehadiranmu. Mereka bilang kau membawa pengaruh buruk. Mereka mulai menyebarkan fitnah." Pria tua itu menatapnya tenang. "Fitnah itu bukan tanggung jawabku," jawabnya lembut. "Tugasku hanyalah hamba Allah dan mendoakan hambanya yang lemah." Namun tetua itu tetap keras kepala. "Kamu harus pergi. Jangan biarkan orang lain terganggu. Kalau tidak, kami akan memaksa." Beberapa tetangga berkumpul di halaman. Wajah mereka penuh kemarahan dan ketakutan. "Pergi dari sini," teriak seorang pemuda. "Kami tidak mau anak kami dekat denganmu. Kau bisa membawa malapetaka." Seorang ibu menambahkan dengan nada sinis. "Bahkan anak saya pun takut dekat denganmu. Kau orang aneh." Pria tua itu hanya menunduk. Ia tidak membalas. Ia tahu kemarahan manusia bukan untuk ditantang, tapi untuk dilalui dengan sabar. "Ya Allah, Engkau tahu niatku. Jangan Engkau jadikan mereka sebab dosa bagi diriku. Hanya Engkau yang Maha mengetahui." Namun, tekanan terus meningkat. Batu dilemparkan ke atap gubuknya. Pintu depannya dicoret-coret kata-kata hinaan. "Orang sihir, pergi dari sini." Seorang lelaki Buddha mencoba mendorongnya. "Sudah cukup, pergi sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk." Pria tua itu menunduk dan berkata pelan, "Semoga Allah membimbing kalian. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun." Ia mengangkat karung singkongnya, berjalan perlahan ke ujung kampung. Hujan tipis mulai turun, menutupi jejak kakinya. Di belakangnya, orang-orang menatap campur aduk, takut, iri, bingung dan malu karena tak berani menghentikannya. Malam itu ia bersujud lebih lama dari biasanya. Air mata menetes di sajadah lusuhnya. "Ya Allah, Engkau tahu aku datang untukmu, bukan untuk manusia. Jangan biarkan mereka mengira Engkau tak adil karena mereka menolak hamba-Mu." Keheningan malam menelan doa-doanya. Tidak terdengar tepuk tangan, tidak terdengar pujian. Hanya suara hujan yang jatuh pelan di atap gubuknya. Namun di langit, doa itu diterima. Angin malam membawa ketenangan bagi hati yang gelisah, dan cahayanya tetap bersinar meski manusia menutup matanya. Pria tua itu sadar satu hal. Semakin besar karomah seorang hamba, semakin berat ujian dari manusia. Dan ia siap menanggung hinaan, fitnah dan pengusiran selama Allah ridho padanya. Dalam kesunyian itu, ia tersenyum. Karena setiap ejekan, setiap hinaan adalah jalan menuju ridho Allah. Dan di sanubarinya ia tahu, langit sedang mengawasi dengan penuh kasih. Beberapa bulan setelah pengusiran dan hinaan,
kampung kecil itu mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Orang sakit sembuh, persoalan rumit menemukan jalan keluar, dan keberkahan mulai menyentuh rumah-rumah yang dulu menolak pria tua itu. Namun tak ada yang tahu dari mana semuanya berasal. Suatu malam, terdengar ketukan di pintu gubuknya. Seorang lelaki berpakaian rapi, tampak terhormat, berdiri di sana. Rambutnya memutih, wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam. "Assalamualaikum, Pak. Maafkan saya mengganggu malam Anda, tapi saya harus bertemu." Pria tua itu menatapnya lama. Ada rasa kenal yang aneh di mata lelaki itu. "Waalaikumsalam. Silahkan masuk." Jawabnya pelan, menyembunyikan rasa heran. Lelaki itu duduk, menatap pria tua dengan penuh hormat. "Saya mencari Anda. Sudah lama. Selama ini saya mendengar banyak hal. Dan saya tahu, doa-doa Anda sampai kepada Allah lebih cepat daripada semua doa yang saya kenal." Orang-orang yang mendengar kabar itu mulai berdatangan, penasaran. Mereka mengintip dari balik pintu dan jendela. Ustadz besar datang ke gubuknya. Bisik seorang tetua, setengah tak percaya. Pria tua itu tetap rendah hati. Ia tersenyum tipis. "Saya hanyalah hamba kecil, Tuan. Segala sesuatu terjadi karena Allah. Saya hanya menyembunyikan diri." Ustadz itu tersenyum hangat, namun matanya tetap serius. Seorang wali Allah begitu sederhana, begitu tersembunyi. "Saya mencari Anda karena saya tahu banyak orang meragukan Anda. Tapi saya melihat karomah Anda dengan mata hati." Beberapa tetangga mulai terdiam. Sebagian merasa malu atas hinaan mereka yang dulu. Sebagian lain masih sulit percaya. Kalau dia benar-benar wali Allah, kenapa hidupnya seperti ini? Gumam seorang ibu. Bagaimana mungkin orang sederhana bisa membawa mukjizat? Bisik tetua lain. Malam itu pria tua itu kembali duduk bersujud lebih lama di hadapan ustadz besar dan orang-orang yang mulai menyadari kebenaran. "Ya Allah, Engkau yang membuka tabir hati mereka. Jadikanlah mereka sadar tanpa menyakiti mereka." Doanya lirih. Ustadz itu menunduk, menyeka air mata. "Selama ini saya mencari tanda-tanda karawah. Tapi saya menemukannya dalam kesederhanaanmu, kesabaranmu, dan doa-doamu yang tersembunyi." Orang-orang terdiam. Mata mereka tertuju pada pria tua itu dengan campuran agum, takut, dan penyesalan. Seorang pemuda yang dulu menertawakannya menunduk. "Maafkan kami, Pak. Kami salah," ucapnya lirih. Pria tua itu hanya senyum lembut. "Jangan minta maaf pada saya. Minta ampunlah kepada Allah. Karena Dia yang melihat semuanya." Malam itu takdir seolah membukakan tirai yang selama ini tertutup. Hanya dengan kesederhanaan dan kesabaran, karawah yang tersembunyi mulai terlihat. Dan kampung itu mulai merasakan ada kekuatan yang lebih tinggi dari ejekan manusia, lebih besar dari fitnah dan lebih nyata dari kata-kata yang mereka ucapkan. Kabar kedatangan ustadz besar dan pengakuannya tentang karomah pria tua itu menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang yang dulu menertawakan, mencemooh, bahkan mengusirnya, kini mulai bergumam dalam hati mereka. Apa yang selama ini kami hina, ternyata benar-benar suci di sisi Allah. Di pagi yang cerah, beberapa tetangga mendatangi gubuknya. Ada yang ragu, ada yang malu. "Pak, bolehkah kami berbicara?" tanya seorang ibu sambil menunduk. Pria tua itu tersenyum lembut, wajahnya tetap teduh. "Tentu, duduklah," jawabnya, menyingkirkan karung singkong yang tadi dia bawa. Seorang pemuda yang dulu menertawakannya saat di masjid akhirnya mengumpulkan keberanian. "Pak, saya menyesal," ucapnya lirih. Suaranya hampir tersedak. "Dulu saya mengejek Bapak, menganggap Bapak tidak berguna. Tapi sekarang saya melihat, semua yang kami hina itu justru berkah.
Pria tua itu menunduk, menatap pemuda itu dengan mata penuh kelembutan. "Jangan menyesal kepada saya. Sesungguhnya kalian tidak menyakiti saya. Hanya Allah yang melihat segala niat kalian," ucapnya lembut. Beberapa tetua kampung muncul, wajahnya merah malu. "Kami salah menilai," kata salah satu, suaranya parau. "Kami selama ini menyebarkan fitnah, mencaci, bahkan mengusir bapak dari kampung. Maafkan kami." Ia tersenyum tipis. "Maafkan mereka ya Allah, Engkau yang maha adil," bisiknya sambil menunduk, sujud pendek di tanah kampung yang dulu memandangnya dengan hina. Seorang ibu yang dulu menutup gubuknya dengan kata-kata kasar, kini meneteskan air mata. "Pak, anak saya dulu takut dekat dengan Bapak, tapi sekarang anak saya minta didoakan lagi." Pria tua itu tersenyum. Ia menepuk bahu anak itu, lalu berbisik, "Semua ini bukan karena saya, semua karena Allah." Rasa kagum, penyesalan, dan keheningan menyelimuti kampung itu. Orang-orang menatapnya dengan mata terbuka lebar, tak mampu berkata-kata. Dia benar-benar," bisik seorang pemuda hampir tidak percaya. "Doanya sampai ke langit," ujar seorang tetua menunduk dalam-dalam. Pria tua itu berdiri pelan. Pandangannya menatap jauh ke sawah, langit, dan masjid yang selalu ia kunjungi. "Biarlah Allah yang menilai," bisiknya lirih, "bukan manusia." Sejak hari itu, orang-orang belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan atau statusnya. Karena bisa jadi, orang yang paling sederhana adalah hamba yang paling dekat dengan Allah. Dan pria tua itu tetap sederhana, tetap tersembunyi, tetap rendah hati. Hanya senyum lembut dan doa-doa yang ia sebarkan ke sekeliling menjadi bukti kekuatan hati yang sabar dan ikhlas. Kampung itu kini mulai berubah. Orang-orang belajar menghargai kesederhanaan, menghargai doa, dan menghargai karomah yang tersembunyi. Sementara pria tua itu berjalan perlahan, menatap masa depan dengan hati yang tenang. Tahu bahwa takdir Allah selalu datang tepat pada waktunya. Hari itu matahari pagi menyinari kampung kecil dengan cahaya hangat yang lembut. Namun suasana hati warga begitu berat. Pria tua itu yang selama ini mereka hina, sekarat. Tubuhnya lemah, langkahnya tertatih, napasnya pendek, namun wajahnya tetap teduh. Di gubuknya yang sederhana, aroma dupa dan tanah basah mengisi udara, seolah menandai satu babak kehidupan yang akan segera berakhir. Beberapa tetangga yang dulu mengejeknya datang satu persatu. Ada yang menangis diam, ada yang menunduk penuh penyesalan. "Pak, maafkan kami," ucap seorang pemuda, suaranya pecah oleh tangis. Ia menatap mereka dengan senyum lembut, mata yang memancarkan ketenangan. "Jangan minta maaf pada saya," jawabnya pelan. "Maafkanlah diri kalian sendiri, dan mintalah ampun kepada Allah. Aku hanyalah hamba yang menyembunyikan diri, tetapi Allah yang maha mengetahui segala niat." Seorang ibu menatapnya sambil menggenggam tangan suaminya. "Pak, doa Bapak sudah menyelamatkan anak kami berkali-kali. Anak kami kini sehat, rumah kami tentram. Kami salah menilai." Pria tua itu tersenyum tipis, lalu menunduk. "Segala puji bagi Allah, yang memberi kalian pelajaran dari hati yang sabar." Langit pagi tampak jernih. Burung-burung berkicau pelan. Angin berhembus lembut melalui pepohonan, seakan mengiringi langkah terakhirnya. Orang-orang terdiam, terpesona dan meneteskan air mata. Bahkan yang dulu menentang, mentertawakan atau mengusirnya, kini merasa kecil, sadar, dan hampa tanpa mampu berkata apapun. Pria tua itu mengangkat tangan terakhirnya, menatap sawah dan masjid yang selalu ia kunjungi, lalu berbisik, "Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Aku kembalikan diri ini hanya kepadamu." Beberapa menit kemudian, ia menutup mata, senyum lembut tetap terlukis di wajahnya. Kampung itu hening.
Tak ada yang bergerak, seakan langit sendiri menahan napas. Lalu terdengar suara lirih dari salah seorang tetua. Ia menyembunyikan diri seumur hidup, tetapi Allah sendiri yang membukanya. Orang-orang menangis. Anak-anak menatap dengan bingung, dewasa menunduk penuh penyesalan. Semua sadar satu hal, kemuliaan tidak selalu terlihat, dan karomah sejati tidak datang dari harta, jabatan, atau pengakuan manusia. Sejak hari itu, kampung itu berubah. Orang-orang belajar menghargai yang sederhana, menghargai doa, dan menghargai kesabaran. Mereka menyadari bahwa manusia yang paling rendah di mata dunia bisa jadi adalah yang paling tinggi di sisi Allah. Sahabat, kisah ini mengingatkan kita, jangan pernah meremehkan siapapun. Doa yang tulus, kesabaran yang ikhlas, dan hati yang bersih bisa menjadi jalan menuju keberkahan dan karomah Allah. Kadang, Allah menukupi kemuliaan seseorang agar kita belajar tidak menilai berdasarkan penampilan, tapi berdasarkan iman dan akhlak. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga menjadi pengingat, pelajaran, dan kekuatan untuk kita semua. Tulis di kolom komentar, Masya Allah, jika kisah ini menyentuh hati Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat seiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.